Ibu, kalau misalnya apa namanya, ada nggak sih ketika kita menjalankan ibadah puasa, mungkin kita sedang mengalami halangan tertentu. Nah, ada nggak keringanan-keringanan khusus begitu untuk kita dalam menjalankan ibadah puasa? Ya, jadi memang Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan. Nah, salah satunya dalam hal beribadah ya, yaitu beribadah puasa. Jadi memang ada keringanan atau biasa disebut dengan rukhsah untuk orang-orang yang mempunyai kategori tertentu. Nah, kalau di kitab itu disebutkan bahwa ada orang yang boleh tidak berpuasa itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, orang yang boleh untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Nah, kategori orangnya adalah satu, dia yang sudah tua atau jompo, seperti itu ya. Sehingga ketika dia berpuasa, takutnya nanti dia akan lemah. Seperti itu, dan dia sangat tidak mampu untuk melakukannya. Yang kedua, itu ada orang yang sakit dan sakitnya itu sudah lama sekali dan ada waktu atau kesempatan untuk sembuhnya itu sangat sedikit sekali dan justru dengan berpuasa itu ternyata bisa membahayakan kesehatannya. Nah, maka itu diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi kedua orang ini harus membayar fidyah. Nah, fidyah itu artinya mengganti. Nah, kalau di ketentuan Islam, membayar fidyah itu sejumlah 1 mud. 1 mud itu setara dengan 0,6 kilogram beras atau setara dengan 3/4 kilogram beras dan dibagikan kepada fakir miskin. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa kemudian wajib mengkodoknya. Yang pertama itu musyafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ya, kemudian tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang kedua ada orang yang sakit, tetapi dia masih bisa untuk harapan sembuhnya itu masih ada. Maksudnya seperti itu. Nah, ini juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang dalam bepergian dan orang yang sakit, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkannya di hari yang berbeda. Nah, setelah kedua itu ada lagi orang hamil sama menyusui. Jadi orang hamil sama menyusui itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika yang dikhawatirkannya itu adalah dirinya, ketika dia puasa nanti ada hal tertentu yang mengganggu kesehatan dirinya, maka dia wajib mengqadha. Nah, ketika ibu hamil dan menyusui itu justru yang dikhawatirkan adalah orang lain, yaitu kandungannya, atau dia tidak bisa menghasilkan ASI yang nantinya bisa membantu pertumbuhan anaknya. Nah, kalau tidak terpenuhi itu ternyata anaknya akan bermasalah. Nah, itu selain dia mengkodok, nantinya dia juga harus membayar fidyah. Nah, itu kira-kira dua kategori untuk orang yang diperbolehkan tidak berpuasa atau rukhsah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.